We live in capitalism. Not the presidents or the governments are on the top of capitalism, but those who control the supply of capital, the reserve banks, and the corporate banks who owns them. Learn to control money, or money will control you. Be honorable. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan kembali menerapkan konsep price action, technical analysis untuk membaca candlestick, khususnya untuk membaca market maker. Kenapa kita harus membaca market maker dan candlestick? Ya karena mereka berhubungan ya. Yang satu membuat, yang satu adalah hasil buatan dari market maker itu sendiri. Nah, konsepnya dengan mengikuti market maker kita bisa profit konsisten. Karena siapa yang profit konsisten? Market maker, oke? Setidaknya kita harus menjadi 80% dari market maker, gitu aja. Jangan sampai kita menjadi diri kita sendiri tetapi melawan market maker di dalam market, ya. Itu biasanya yang banyak terjadi yang membuat kita loss. Karena sistem kita berbeda dengan sistem market maker. Dan di sini kondisi dari platform yang kita gunakan itu adalah berbasis digital ya, jadi siapa tahu dimanipulasi ya kan. Oke. Langsung aja ke market. Di sini ada dua broker ya, broker A, B, Euro USD. Saya gunakan M1 saja karena di M1 pun terdapat price action. Oke. Jadi saya bicara price action. Saya bukan bicara strategi garis-garis ya. Oke. Oke, di sini apa yang terjadi? Minor uptrend, ranging, konsolidasi, oke. Minor downtrend. Susunan EMA itu datar, artinya potensi ke atas masih ada, oke. Potensi ke bawah juga ada, tergantung dari deviasi 1 dan 20. Kita lihat aja konteksnya di sana bagaimana. Oke, sekarang price sudah berinteraksi dengan deviasi 1 bawah ya. Dan di sini jangan lupa ada level. Oke, di sini level. Sini juga level. Oke. Kemudian market maker di mana? Ini jelas banget market maker nih. 1 2 3. Penggunaan SSL ya buat Bang Fuad dan Bang Yohanes, digunakan release untuk mentarget sebuah BSL, oke. Nah, sekarang kita ini kan kayaknya BSL udah ditarget, udah dapat dia, ada engulfing di sini. Nah, kita lihat dulu reaksinya dengan deviasi 1 bagaimana. Kalau dia memang strong, maka di sini kemungkinan konsolidasi. Oke, ataupun di sini akan trend up. Kita lihat dulu. Secara umum market global ranging ya. Ini ranging nih. Up and down kayak gini bukan trending tapi ranging. Oke, saya akan memperhatikan candle ini dulu. Mudah-mudahan di sini terbentuk shooting star ya kan. Sehingga kita bisa lebih yakin untuk menggunakan ranging minor uptrend atau mengikuti market maker up. Kalau candlenya bullish, saya masih belum dapat support, jadi inverted bullish hammer. Oke, di sini saya akan buy teman-teman ya, buy. Di sini buy. Kenapa? Karena deviasi 1 sebenarnya sudah menolak ya. Itu adalah buying pressure. Nah, kayak gitu. Sini harusnya udah turun nih. Ya, udah turun di area ini karena di sini ada stall tapi nggak jadi, maka di sini kita bisa buy dengan konsep buying pressure dari inverted bullish hammer. Jadi candle di sini harusnya bullish, bukan bearish ya.
Oke, apakah buying pressure? Tadi udah buying pressure, ada ya. Biasanya kalau doji-doji ini dipengaruhi oleh low volume. Nah, candlenya bullish. Oke. Jadi kita harus menunggu dulu karena ini udah banyak banget bullishnya. Kayak gitu. Karena kan ekspektasi garis-garis kita ya selalu seperti itu ya. Ini namanya peluang 1, peluang 2, peluang 3. Sekarang di price actionnya kita cari probabilitasnya masuk yang mana, ini, atau ini. Oke. Jadi jangan berpikir satu-satu, berpikirlah 3. Karena di sana selalu ada 3 kemungkinan. Seperti yang saya udah tulis di ebook ya. Udah ada contoh-contohnya juga. Nah, sekarang kita tunggu dulu nih. Kita bisa entry di 100 apa enggak nih? Kita tunggu dulu teman-teman. Saya nggak yakin di sini karena 20 EMA sendiri nggak ditembus ya. Saya nggak yakin. Jadi saya akan menunggu juga di sini. Karena kalau untuk buy udah banyak banget, udah 5 bullish. Ini hanya 1 menit ya. Tapi kalau ini ditembus 100-nya, kalau ya, berarti dia kena efek dari ranging di time frame besar seperti di 10 menitan ya. Oke, candlenya doji teman-teman. Kita tunggu dulu. Gravestone doji bullish. Kita tunggu reject ada nggak? Ya kita tunggu lagi sekali ya. Karena saya nggak yakin untuk buy di sini teman-teman. Nggak yakin. Ini takutnya yang kedua juga doji nih. Karena doji bisa menghasilkan doji. Yang kita takutkan adalah 20 EMA menjadi basis dari primary lagi, bukan secondary. Bullishnya menjadi secondary. Berarti peluang yang kita bisa anggap turun kan. Ini bisa jadi secondary, primary karena di sini ada primary. Jadi kayak gitu. Oke, bukan kayak gini. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Shooting star nih ya. Shooting star jalan nih. Berarti primary ada kemungkinan teman-teman. Memang kita harus tahu juga batasan bahwa di sini deviasi 1 ini bisa menjadi pondasi dari ke atas ya. Jadi disinilah titik-titik krusial. Dia bisa turun ya. Dia bisa naik lagi. Karena di sini nggak terlalu downtrend ya kan. Memang agak downtrend tapi nggak terlalu gitu. Kalaupun dia turun, kita harus tahu apa yang dia cari. Pertama dia udah sampai di sini kan. Akan pengaruh time frame besar ya. Ini berarti kategori primary udah ada di sini. Primary, secondary, primary. Ini harusnya besar nih candle setelah ini.
Mungkin yang jalan ini mungkin bisa candle kecil, tetapi setelahnya itu harusnya dia candle besar karena dia berhadapan dengan level yang belum dikonfirmasi selama kurang lebih 30 menitan ya. Ini garis saya ini adalah unconfirmed level. Kita lihat dulu gimana reaksinya ini. Ini kayak kecil ya. Penggunaan persepsi. Oke, tapi persepsi di sini banyak ya. Jadi kita bisa gunakan ini syuting selama 7 menit. 7 menit. Ya kan? Ada bearish, ada shooting star, reject. Ini SB, breakout. Tapi areanya ini di bawah deviasi 2, deviasi 1. Kalau kita buy konyol di sini ya. Ini area strong untuk down. Saya akan nunggu dulu. Saya masih belum ragu. Saya masih ragu. Oke, dia strong down. Breakout. Oke, target saya tetap ini ya. Dari sini dia ke atas manjak. Karena dia udah menyentuh ini. Berarti 100 ini udah secara psikologi udah dimainkan di sini. Kenapa dia strong ke sini? Karena proses ini, ya kan? Oke, jadi kita akan lihat. Ini ekor atas bawah. Jadi ini tanda-tanda ranging, teman-teman, tanda-tanda lemah di sana. Dan ya, ekspektasi saya kayak gitu. Mau jadi atau tidak saya nggak tahu ya. Tergantung dari price actionnya di sini bagaimana. Karena persepsi shooting star di 7 menit bisa diaplikasikan juga di sini. Sekarang udah masuk di menit keempat. Kita tinggal tunggu pressure ya. Nah, ini udah muncul persepsi di sana bahwa di sana bukan trend. Ya, jadi ada hammer di 3 candle atau mirip-mirip morning star kayak gitu. Jadi ekspektasi kita tadi bisa jadi ya, bisa jadi peluangnya ada agak tinggi ya. Kita tunggu dulu. Harusnya di sini kita bisa ya.
di area deviasi 1 ini, tapi ini harus perlu pengalaman untuk breakout ya. Oh ya, kembali ke persepsi 7 tadi. Persepsi 7 atau 8 nih bisa ya. 8. Ini lagi 2 candle. Ini saya belum yakin di sini. Apakah dia melanjutkan atau konsolidasi ya kan? Saya menunggu sebuah konfirmasi yang bisa diandalkan. Nah, kalau kita menggunakan hammer ini, bullish kayak hammer ya. Nah, ini kayak hammer, bullish, kemudian engulfing, kemudian hammer area sini. Oke. 100 di break nggak nih kira-kira? Ada 50 di sana sih. Oke, di sini sama sekali nggak ada kesempatan ya untuk retracement, dia bergerak cepat. Makanya kita nggak bisa entry aman kecuali di sini ya. Tapi di sini agak meragukan juga. Sini bullish, ini candlenya adalah candle cepat nih semua. Kenapa? Karena skenario yang kita petakan tadi itu emang dijalankan dan mereka menjalankannya cepat ya. Nah, di sana kita tunggu karena ada area 50 dan 100 reject. Apakah ini reject yang bisa diandalkan? Enggak ya. Ini ada 50 soalnya di bawahnya. Saya kurang yakin di sini ya. Untuk buy, untuk ngikut. Oke, entry di sini tadi. Kemudian belum dapat nih entry-nya. Nah, kita tunggu dulu ini. Ini dia bisa kembali ke 20. Sekarang ekspektasi kita di sini adalah dengan adanya primary ini di 20 akan naik. Nah, entah di sini konsolidasi dulu baru naik ya kan. Kita harus perhitungkan juga itu konteksnya di sini. Setidaknya ini mimpi kita, atau bisa jadi ke sini juga. Mungkin kita akan nggak perhatikan karena biasanya kita akan fokus di satu persepsi. Kayak ini tadi kita nggak memperhatikan peluang ini turun, tapi kita memperhatikan yang ke atas. Tapi karena di sini ragu, jadi kita nggak entry. Oke, ini market maker nih. Belum. Oke, tunggu ini. Ini market maker nih. Oke, saya tunggu dulu ya. Ini udah jelas nih, tapi kita nggak dapat pergerakan yang detail tuh, saya nggak dapat ya. Takutnya di bagian-bagian akhir itu dia reject ke bawah.
karena 50 di sana. Marubozu. Oke, saya tunggu dulu. Di sini bukan langsung continuation ya. Di sini tempatnya konsolidasi. Intinya begini, kalau dia mau lewat 100, maka 20 harus mendukung. Oke, dia udah sedikit memberikan tanda bahwa 20 nggak tertarik oleh price. Dan masalahnya di sini adalah kaitan 50 ini dengan deviasi 1 yang bisa menyebabkan kondisi konsolidasi. Saya akan tunggu dulu. Oke, dia reject. Oke, kita tunggu pergerakan up ada nggak? Atau ini konsepnya, oke dia udah turun. Karena ini di sini ada Dragonfly Doji. Di sini ada bearish Dragonfly Doji. Sama-sama Dragonfly Doji. Tapi kita harus tahu alasan market maker itu kenapa. Kenapa dia menggunakan level 100? Oke, dia ke atas ya. Kita nggak open di sini. Habis ini kita tunggu dulu ya, karena kita nggak tahu itu. Si 100 itu adalah unconfirmed level, kita nggak tahu. Kalau dia reject, kita bisa buy, tapi harus lewat opening dulu. Kalau enggak, takutnya candle kecil ada di sini. Oke, saya tunggu dulu. Ini antara EMA soalnya. Ini kurang meyakinkan untuk break atau enggak. Jadi kita biar enggak menebak-nebak. Kalau di sini shooting star, maka peluang besar kita bisa buy. Tapi kalau ini bullish, kita harus dia nggak ditembus, tapi dia udah datar ya kan. Saya tunggu ya. Ternyata di sini market maker ya. Dan ini jelas, tetapi saya ragu di sini, oke. Di sini juga ada market maker candlenya. Nah, sekarang kita dihadapkan 100 sebagai support. Kita lihat. Belum. Kalau dia reject turun kita sell, kalau enggak kita biarin, kita jangan entry. Oke, kita jangan entry ya di sini. Takutnya konsolidasi nih. Bullish di sini.
Karena sekarang kita ada di 3 EMA 50, 100, 200. Antara deviasi 1 juga, di mana mereka akan menjadi resisten dan support, ya kan? Oke, kita tunggu di sini. Kita nggak tahu apakah 100 menjadi support. Oke, kita bisa buy di sini teman-teman. Kita bisa buy, setidaknya kalian cari aman di opening. Karena di sini pasti akan bullish, ya. Kalau di M1 ini belum menit ke detik ke 30. Jadi kita bisa tahu di sini bullish. Oke. Karena itu tadi, dia harusnya udah ke bawah nih dalam konteks seperti ini. Tapi dia enggak, ya kan? Reject. Artinya yang menjadi basisnya adalah 100 EMA. Itu. Oke, ini entry kedua ya. Kalau saya entry di sini entry kedua, buy. Setelah ini gimana? Kita tunggu. Oke. Tapi market maker udah jelas di sana, kita tunggu. Karena kita nggak tahu di sana posisi dari 200 itu adalah sekarang ini confirm level. Artinya dia cuma disentuh aja 200 itu. Ya, jadi dia confirm level. Confirm level biasanya kalau ditembus harus di break. Harus ada breakout. Atau juga unconfirm level, itu harus ada candle-candle yang spesial dalam market maker merilis order, maka level-level seperti itu akan dilibas ya, atau ditembus aja gitu. Kalau posisinya kayak gini ya kita tunggu dulu, seperti jangan langsung open buy di sini menganggap di sini adalah market maker. Seperti yang saya ajarkan. Menganggap ini adalah BSL. Ya jangan, karena konteksnya sendiri nggak cocok. Di sini konteks konsolidasi tinggi probabilitasnya. Beda dengan di sini konteks trend, ya kan? Kayak gitu. Nah, dia jebol tuh. Oke, sekarang kita akan lihat dulu. Kalau di sini menerapkan ranging besar berarti proses ini udah didapat nih. Kalau kita menggunakan sebagai konsep SSL di sini, SSL udah dapet, ya kan? Nah, sekarang tergantung niat dari market maker ini mau kemana. Analisis kita ya selalu 3 ya. Analisis kita nggak pernah satu-satu. Satu-satu itu hanya bayangan ya. Analisis kita adalah ke sini, dan ke sini. Dan datanya harus sesuai candle ini, candle yang kita kenali sebagai tanda-tanda dari market maker. Oke, ini udah kebanyakan ya. Saya menunggu terlalu lama ini. 28 menit. Oke, ini sudah batas seharusnya untuk trading. Karena di luar 30 menit kita itu sudah blank. Kita udah capek menganalisa satu persatu sini. Seperti itu. Oke, tapi saya akan usahakan di sini ya. Untuk hasilnya ya kita nggak tahu, kita nggak jaminan ya hasilnya. Nah, sini persepsi 1, 2, 3, 4. Ini yang terakhir ya. Sini doji. Ya kan, dan di sini bullish. Nah, ada bullish, ada doji, interaksi dengan level, dengan EMA ada banyak di sini, ya kan, yang menyebabkan kayak gini. Ini kayaknya bearish kayaknya ya. Kita lihat di 4 candle. Oh, bukan. Dia menjadi bullish. Oke. Ini kan inverted bullish hammer, ini bullish nih. Nah, di sini candlenya bullish juga nih. Hammer nih. Hammer. Inverted bullish hammer. Oke. Jadi doji. Oke. Untuk ke atas bisa aja, untuk ke bawah bisa. Untuk di sini aja doji bisa. Tergantung ini dan ini, ya kan? Kita lihat reaksinya di sana. Yang mana ada peluang tinggi.
Nah, di sini dia kurang, ini bearish. Ini kayak bearish tapi doji ya. Oke. Kita bisa hubungkan dengan 100 dengan ini ya kan, dengan ini tergantung di mana kita posisi melihatnya. Persepsi kita itu di mana? Pasti berbeda-beda antara saya dan Anda. Perbedaan persepsi itulah yang melahirkan banyak metode trading. Oke. Tapi kalau menggunakan konsep saya, dimanapun ya tetap aja sama konsepnya. Untuk marketnya ya menyesuaikan. Oke. Ini kalau kita pakai bearish hammer ini, bearish hammer, doji ada nggak? Ada nih. Wah, kalau kayak gini kemungkinan doji ada. Jadi di sini jangan terlalu berharap price akan melakukan break terhadap 200. Tapi ada gap di sini ya. Di sini ada gap. Deviasi 1. Market maker, oke, di sini bisa jadi lahan market maker nih. Cuma harus ada break ya. Potensi doji juga tinggi. Yang tadi itu bullish. Oke, kita coba gunakan ini ya. Karena kalau 3 candle sepertinya udah mau habis, nggak dapat data. Oke, bullish prediksi kan di sini 1 2 3 4. Prediksi keempatnya ke atas ada nggak? Kita lihat. Tergantung dari candle ini sekarang apa candlenya dan bagaimana reaksi pergerakannya. Kalau ini bearish, hati-hati. Untuk bullish hammer menjadi breaker udah ada konsepnya. Sini kurang meyakinkan karena di sini kemungkinan bearish nih. Kalau di sini bearish, nah ini bahayanya ke bawah lagi. Kita akan lihat reaksi 200 EMA gimana. Kalau ini reject up, kita bisa buy. Tapi kalau enggak, ya udah turun berarti. Karena di sini ada 100, ya kan? Buat teman-teman peserta ini kita harus lihat sifat-sifat EMA bagaimana. Ya, ada sifat-sifatnya. Oke, dia nggak jadi ke atas ya. Di sini di persepsi 4 yang tadi itu, hammer ini ternyata dalam ranging. Jadi persepsi kita tidak sejalan dengan market maker. Jadi kita nggak entry gitu, ya kan? Kalau sejalan baru kita entry. Probabilitasnya ya. Oke. Saya pakai yang mana nih? Pakai yang ini bisa, atau pakai yang ini sama nggak? Oh, ini sama kayaknya. Di sini 4, di sini hammer ya. Ini 4 candle. Kemudian 1 2 3 4. Ini kayak apa ya ini ya? Jadi apa ini? Kita lihat jadi doji. Kalau ini jadi doji, maka potensi 200 ke atas lagi price itu tinggi ya. Kalau ini doji. Tapi kita jangan, nah ini kan udah gini nih. Kita lihat closingnya di sana nggak? Oh ya benar. Nah, oke, karena di sini bearish hammer udah nggak sesuai porsinya. Jadi kita cari pressure buyer di sini. Lewat dari EMA 100, kemudian kita cari data reject, kita open buy. Kita akan lihat dulu. Karena di 4 ini menunjukkan adanya buying pressure. Tapi dia tidak juga menutup kemungkinan untuk selling pressure. Tapi kalau ini morning star, ini 20 biasanya udah fix buying pressure di area sini. Kita tinggal nunggu ekor aja sekarang. Ataupun kita bisa gunakan gapnya.
Oke. Kita tunggu. Ini udah di atas 200. Kita tunggu retrace dulu ya. Kita tunggu retrace 200. Mudah-mudahan ini bukan fake breakout ya. Karena di sini 4 candle, ini baru candle yang kedua, jadi dia bisa fake breakout juga bisa, kita lihat. Nah, itu rejectnya nggak nyampe di 200 tuh. Kita lihat dulu. Jangan langsung open buy aja di sini ya. Kita tunggu. Oke, di bawah ada 100, kita lihat dulu, observasi dulu price-nya. Nah, itu ada space ke 100, kita lihat dimanfaatkan apa enggak. Ya, kita lihat dulu candle ini. Kalau ini candle kecil, kita berpotensi mencari reject di 20 EMA atau di middle Bollinger Band. Oke, kalau dijebol berarti beda dengan analisis kita. Market maker nggak sejalan dengan kita. Kalau di break 100-nya. Kalau break 100, kita lihat. Ini market maker apa enggak nih ya. Bearish hammer, ayo bearish hammer. Di bawah 100 itu bahaya closingnya. Kalau kita up, kita harus benar-benar membuat konfirmasi doji di sini. Ya, itu bearish hammer, tapi potensi rilis dia ada, teman-teman. Potensi rilis dia ada. Kita lihat. Saya nggak berani open buy dulu di sini, dengan menganggap itu adalah candle market maker SSL ya. Kita tunggu. Karena dua bullish besar ini juga potensi dari MPL mereka. Jadi saya mencari konfirmasi doji. Kalau di sini doji, ya udah kita buy. Enggak, dia bearish ya. Dia bearish berarti analisis kita kemungkinan salah nih. Oh iya, benar ya. Sekarang buy, sekarang di buy. Oke. Sekarang baru kita buy. Karena dia akan lewat ke 200 potensinya. Oke. Kita lihat dulu. Karena di sini market maker udah ada nih. Market maker udah ada, 20 udah ngedukung. Nah, itu dia. Oke, jadi di sini di buy ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kita harus agak sabar gitu ya. Nah, di sini udah lewat saya sebenarnya. Tapi saya usahakan mencapai 3 ya. Karena kalau udah selesai 3 ini teman-teman, maksud saya 2 entry kita udah profit ya kan. Itu kita entry ketiga itu kita berhadapan dengan psikologi resistensi psikologi. Jadi di ketiga itu rawan sekali, harus hati-hati karena di sana kita akan overconfidence dan lain sebagainya, itu yang kalian tahu, yang akan bisa mengambil alih analisis kita menjadi bukan analisis tetapi menjadikan kita mimpi. Jadi kita akan tebak-tebak aja kesini. Kita merasa terlalu yakin. Karena keyakinan itu terlalu besar. Ketika keyakinan terlalu besar, market maker bisa menciptakan candle yang mempengaruhi keyakinan kita. Jadi ketika ini contohnya tadi, saya menunggu ini sebagian orang nge-sell nih di sini. Candle ini untuk Bang Fuad dan Bang Yohanes, ini contohnya bagaimana pengaplikasiannya ya pada real time kayak gitu ya. Jadi ya
Kayak gitu. Oke teman-teman, itu sudah 3 entry dan ini berjalan bagus ya. Analisisnya, jadi nggak ada analisis yang kurang pas ya. Tapi untuk mencari analisis ini biasanya kita harus benar-benar fokus ya. Benar-benar fokus. Kalau enggak biasanya di entry ketiga itu rawan kayak gitu. Tapi kalau rule saya biasanya 2 entry kalau udah profit sudah. 2 entry profit sudah. 2 entry profit sudah gitu. Oke, jangan lakukan entry ketiga karena di entry ketiga itu kalau belum berpengalaman itu biasanya akan menyebabkan loss kayak gitu. Karena di sanalah resisten dari psikologi kita. Karena kita sudah menetapkan rule-nya di sana, resisten batasnya di sana. Kita udah sampai mentok, yaitu artinya di confidence tertinggi. Oke. Terima kasih teman-teman. Buat teman-teman yang ingin belajar trading, tentunya menggunakan konsep price action yang membaca market maker ya. Bukan price action dream ya. Price action dream itu menggunakan konsep triangle dan lain sebagainya itu dream. Dan di sana biasanya kita dipermainkan oleh market maker. Oke, jadi dengan mengerti market maker kita bisa profit konsisten. Oke, terima kasih. Salam trader.